Immanuel Tandike Iwan Purba. Saya Christian Ronaldo. Halo, saya Deren Zevanya Kusnadi. Saya Benito Renhard Hetaria. Saya Bagus Dokian Anak IB2. Saya Kenzi Arya Sapian Krisna. Pada video pembelajaran ini, kita akan membahas tentang penguatan agrikultur di Indonesia. Nah, agrikultur itu apa sih? Agrikultur merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, sumber energi, atau mengelola lingkungan hidupnya. Beberapa contoh sumber daya alam agrikultur meliputi 1. Tanah subur, tanah yang kaya akan unsur hara dan cocok untuk pertanian. 2. Air irigasi, sumber air yang digunakan untuk mengairi lahan pertanian. 3. Sinar matahari, energi matahari yang diperlukan oleh tanaman yang untuk fotosintesis dan pertumbuhan. 4. Udara bersih, udara yang bersih dan sehat untuk mendukung pertumbuhan tanaman dan kesejahteraan hewan ternak. 5. Benih dan bibit, material tanaman yang ditanam untuk menghasilkan hasil pertanian. 6. Tenaga kerja, manusia yang bekerja dalam proses pertanian seperti petani dan pekerja pertanian lainnya. 7. Pupuk dan pestisida, bahan kimia atau organik yang digunakan untuk meningkatkan produktivitas tanaman dan mengendalikan hama dan penyakit. 8. Peralatan dan pertanian. Peralatan pertanian, alat-alat yang digunakan dalam proses produksi pertanian seperti traktor, alat pengolah tanah, dan peralatan penyimpanan hasil pertanian. Agrikultur dapat berupa pemanfaatan mikroorganisme dan bioenzim dalam pengolahan produk lanjutan seperti tempe dan keju. Nah, apa sih itu mikroorganisme? Mikroorganisme adalah organisme kecil yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop. Mereka mencangkup berbagai jenis organisme seperti bakteri, virus, jamur, dan protozoa. Mikroorganisme memiliki peran penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam siklus nutrisi, dekomposisi bahan organik, produksi makanan, dan penyakit. Bioenzim adalah enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme hidup yang memiliki kemampuan untuk menguraikan atau mengubah bahan organik menjadi zat-zat yang lebih sederhana. Bioenzim sering digunakan dalam berbagai aplikasi seperti industri pengolahan limbah, pertanian. Ekonomi agrikultur menjadi salah satu penopang dalam upaya meningkatkan perekonomian Indonesia. Nah, dengan memperdayakan sektor pertanian. Oleh karena itu, Indonesia harus bisa memperkuat ekonomi. Oke, lanjut. Oleh karena itu, Indonesia harus bisa memperkuat ekonomi agrikultur. Nah, yang seperti kita tahu, jumlah penduduk Indonesia sangatlah banyak. Oleh karena itu, Indonesia harus bisa memperkembangkan atau memperkuat ekonomi agrikultur yang bertujuan agar seluruh masyarakat Indonesia dapat terpenuhi kebutuhannya. Setelah kita mengetahui apa itu agrikultur dan mengetahui juga bahwa ekonomi agrikultur menjadi salah satu penopang dalam upaya meningkatkan perekonomian Indonesia dengan memperdayakan sektor pertanian. Lalu, bagaimana peran pemerintah dalam pengembangan ekonomi agrikultur? Peran pemerintah melakukan pemberian subsidi dan pengawasan. Pemberian subsidi kepada pemerintah berupa subsidi pupuk dan benih yang bertujuan menekan biaya produksi pertanian sehingga harga jual produk agrikultur dapat bersaing dan yang pasti dapat terjangkau harganya kepada masyarakat. Lalu, pengawasan harga produk pertanian bertujuan untuk melindungi petani dari harga produk yang terlalu rendah. Indonesia yang berada di wilayah tropis menyebabkan negara Indonesia untuk memiliki potensi pertanian yang melimpah. Hal ini menyebabkan Indonesia untuk memiliki produk pertanian andalan yang segar berupa buah-buahan dan sayuran.
antara lainnya adalah rempah-rempah dan bahan bakar nabati atau yang lebih dikenal dengan BBN. Nah, untuk yang nggak tahu, BBN adalah bahan bakar yang berasal dari tumbuhan, hewan, limbah perkebunan, dan peternakan selain fosil. Iklim tropis ini juga menyebabkan beragam jenis tanaman yang dapat tumbuh di Indonesia. Hal ini menyebabkan Indonesia untuk memiliki berbagai tanaman unggulan seperti padi, sehingga pada tahun 1984 Indonesia mencapai swasembada beras. Nah, untuk yang kurang tahu, swasembada itu apa? Swasembada adalah kemampuan sebuah negara dalam mengadakan sendiri kebutuhan pangan bagi masyarakat. Faktanya, sektor pertanian Indonesia berkontribusi positif terhadap perekonomian Indonesia. Dikutip dari BPS, pada tahun 2020, sektor pertanian menyumbang 13,45% PDB, produk domestik bruto. Dari segi penyerapan tenaga kerja, sektor pertanian ditargetkan menyerap tenaga kerja sebanyak 38,24 juta orang. Kondisi ini menunjukkan sektor pertanian salah satu sektor vital bagi perekonomian Indonesia. Sektor pertanian Indonesia berkontribusi sebagai pendapatan nasional, penyerap tenaga kerja, penyedia pangan, dan penyedia bahan baku industri. Sektor pertanian juga berperan mewujudkan pemerataan pembangunan melalui upaya pengentasan kemiskinan. Tidak hanya di bidang ekonomi, sektor pertanian juga menjadi membentuk budaya bangsa dan penyeimbang ekosistem. Lalu, apa itu yang dimaksud BPS dan PDB? PDB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu, minimal dalam waktu 1 tahun. BPS dalam penyediaan data statistik nasional maupun internasional untuk menghasilkan statistik yang mempunyai kebenaran akurat dan menjaga dan menggambarkan keadaan yang sebenarnya dalam rangka mendukung Indonesia yang maju. Sektor agrikultur merupakan sektor primer dalam perekonomian Indonesia. Sektor ini berperan penting dalam perekonomian nasional, antara lain sebagai penyerap banyak tenaga kerja, penyumbang pendapatan nasional, penghasil devisa negara melalui ekspor komoditas pertanian, penyedia sumber pangan bagi masyarakat, serta sektor utama pertumbuhan ekonomi masyarakat perdesaan. Walaupun berperan besar dalam perekonomian Indonesia, pembangunan sektor agrikultur di Indonesia belum berkontribusi tinggi bagi pelakunya atau yang melakukan pembangunan sektor agrikultur. Kondisi tersebut dapat dilihat dari kondisi perekonomian para petani di bawah garis kemiskinan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang tepat dalam mewujudkan kesejahteraan para petani, seperti melindungi petani dari harga jual produk yang rendah. Perubahan musim yang tidak teratur di wilayah beriklim tropis menyebabkan pertanian sering terganggu. Kondisi yang berdampak negatif ini sebaiknya disiasati pemerintah dengan menyediakan sistem pengairan atau irigasi yang baik agar petani terhindar dari gangguan dan gagal panen. Hambatan-hambatan itu tersebut antara lain: 1. Skala usaha pertanian relatif kecil. 2. Keterbatasan sumber daya modal. 3. Teknologi pertanian masih sederhana. 4. Proses tanam sangat dipengaruhi musim. 5. Masih menggunakan tenaga kerja keluarga. 6. Akses kredit, teknologi, dan pasar masih rendah. 7. Penyediaan benih bermutu bagi petani belum memadai. 8. Konversi lahan pertanian menjadi lahan industri dan permukiman. 9. Sebagian besar harga produk pertanian dikuasai oleh pedagang besar.
Tujuan kemajuan pengembangan pertanian pada masa depan bukan hanya untuk mengatasi masalah yang ada, melainkan menghadapi tantangan globalisasi. Hal tersebut membuat pembangunan pertanian di Indonesia dituntut untuk menghasilkan produk pertanian berdaya saing tinggi. Apa sih maksud dari pengembangan pertanian? Di Indonesia dituntut untuk menghasilkan produk pertanian yang berdaya saing tinggi. Apa itu pembangunan pertanian? Pembangunan pertanian di Indonesia merupakan upaya sistematis peningkatan produksi dan pendapatan demi kesejahteraan petani. Nah, Indonesia dituntut menghasilkan produk pertanian yang berdaya saing tinggi. Berarti Indonesia meningkatkan produk pertanian yang memiliki kualitas yang baik sehingga dapat berdaya saing tinggi dengan negara luar. Jika produk pertanian kita memiliki daya saing tinggi, maka akan mempengaruhi jumlah ekspor yang akan membantu ekonomi negara dan juga para petani. Hal tersebut menjadi tantangan bagi pembangunan pertanian untuk meningkatkan produk agar produk pertanian Indonesia dapat berdaya saing tinggi. Tantangan yang dialami oleh masyarakat ini diharapkan dapat mendorong untuk bekerja keras dalam mengembangkan sektor pertanian. Jadi kesimpulannya, penguatan agrikultur di Indonesia merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati, baik itu dalam sektor laut, hutan, dan pertanian. Yang berarti agrikultur merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan perekonomian Indonesia, terutama dalam sektor pertanian. Tentu, mengembangkan ekonomi dengan agrikultur tidak boleh berlebihan dalam penggunaannya, sehingga membutuhkan peran pemerintah dengan mengatur dan memberikan dukungan dalam pengembangan ekonomi agrikultur. Selain itu, sumber daya hayati juga sangat dipengaruhi oleh faktor wilayah. Salah satu contohnya adalah wilayah tropis di Indonesia yang memiliki potensi pertanian melimpah. Meskipun potensi tersebut mengalami beberapa gangguan, masyarakat Indonesia berhasil memanfaatkan potensi tersebut dengan sebaik mungkin sehingga dapat berkontribusi positif terhadap perekonomian Indonesia. Dan itulah pembahasan kita pada kali ini mengenai penguatan agrikultur di Indonesia. Maaf jika ada kesalahan kata-kata. Sekian dari kami. Terima kasih.